mengingat dia flavonoid, biasanya tidak ada interaksi dengan obat-obat yang biasa kita pakai ya, tetapi saya tidak membaca khusus produk ini, MPFF itu saya tidak membaca khusus. Terima kasih, Prof. Kemudian kepada Dr. Irsan, kembali ada pertanyaan terkait diagnosa hemoroid ini, Dok. Apabila kita sering menggunakan sepeda atau senang sekali bersepeda, nah apakah ini juga menjadi salah satu pemicu untuk terkena hemoroid, Dok? Ya, ini pertanyaan kekinian. Ini hari-hari sepeda laku keras sehingga beli pun harus inden. Banyak orang bersepeda hari-hari ini. Bagus pertanyaannya. Jadi apakah bersepeda akan memicu hemoroid? Banyak yang menghubungkan kejadian hemoroid dengan duduk di sadel sepedanya. Sehingga ada yang mencoba memodifikasi dan lain-lain. Tapi hal yang penting sebetulnya dari bersepeda ini adalah duduknya. Tadi kan sebetulnya kita, tekanan di tubuh kita paling tinggi adalah pada saat duduk. Nomor 2 pada saat berdiri, paling rendah pada saat berbaring. Jadi darah itu akan cenderung mengumpul di area itu. Nah, kalau kemudian disertai dengan tekanan, misalnya genjot sepeda, ya tentunya akan membuat tekanan ke sana makin tinggi. Jadi bukan sepedanya, tapi posisinya dan tekanannya. Apalagi sekarang makin banyak yang bersepeda jauh, berjam-jam, berkilo-kilo. Jadi anjurannya sebaiknya bersepeda, istirahat dulu, berdiri dulu, kemudian baru lanjut. Jadi tidak terlalu panjang dalam posisi duduk. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Ini ada satu lagi, Dok, pertanyaan terkait wanita hamil, Dok. Wanita hamil yang sering sekali terkena hemoroid. Nah, apakah salah satunya ini juga dipengaruhi oleh konsumsi suplemen zat besi, Dok? Apakah terapi yang diberikan untuk wanita hamil ini juga sama dengan penata laksanaan terapi yang tadi sudah Dokter jelaskan? Oke, nomor 1 mengenai zat besi. Sejauh yang saya tahu, mungkin nanti Prof. Tuti koreksi kalau saya salah, saya tidak melihat hubungan antara suplementasi zat besi dengan terjadinya hemoroid. Terjadinya hemoroid pada ibu hamil sebetulnya kaitannya adalah tekanan. Dengan adanya bayi, tekanan di dalam perut ini menjadi tinggi yang diteruskan ke plexus hemoroidalis. Apalagi nanti ditambah pada saat melahirkan di mana harus mengedan. Nah, terapi tidak berbeda. Semua protokol yang dilakukan pada hemoroid bisa dilakukan pada ibu hamil. Tapi maksud saya tidak ada obat khusus untuk ibu hamil. Tadi juga kita dengar dari Prof. Tuti, dari Apoteker UPI, bahwa MPFF atau Ardium juga bisa diberikan pada ibu hamil. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Kepada Prof. Tuti, Prof, ini juga ada pertanyaan lagi terkait apakah ada perbedaan terapi yang diberikan ke pasien kambuhan yang mengalami hemoroid kembali dengan menggunakan MPFF ini, atau bagaimana, Prof? Apakah dengan peningkatan dosis atau seperti apa? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Tidak ada perbedaan antara yang kambuhan atau yang baru, caranya sama saja. Untuk meningkatkan dosis, saya ingin menggarisbawahi di sini. Dosis yang diberikan itu selalu berdasarkan uji klinik. Jadi dosis itulah yang sudah terbukti. Jangan pernah meningkatkan dosis di luar dari yang dianjurkan. Ya, misalnya produk ini sangat aman, kemudian kita ngarang-ngarang sendiri dosisnya dinaikkan gitu. Makin tinggi dosis sebetulnya makin mendekati kemungkinan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi karena penelitiannya pada dosis tersebut, maka ikuti saja seperti hasil penelitiannya kalau mau bermanfaat dan tetap aman gitu. Saya takut nanti dibiasakan kalau nggak mempan tambahin, nggak mempan tambahin gitu ya. Jadi jawabannya tidak ditingkatkan dosisnya, dan ini penelitiannya tidak dibedakan pada yang baru sekali itu serangan atau sudah berulang, tetap saja diikuti yang tadi dalam 7 hari ada 3 kali 1000, kemudian nanti
3 hari 2 kali, jadi 4 hari 3 kali 1.000, 2 hari 2 kali 1.000, kemudian selanjutnya 1 kali diikuti saja itu, dan dilihat hasilnya. Kalau misalnya memang nanti kambuh lagi, tetap kembali ke dosis atau schedule, jadwal seperti itu, karena itu yang diteliti ya. Jadi kalau kita mau manfaat dan aman, ya kita tetap ikut itu. Seperti tadi sudah disampaikan Dr. Irsan dan juga apoteker Ulfi, kalau memang tidak ada perubahan berarti waktunya untuk ke dokter ya, tidak mengobati sendiri lagi gitu, karena mungkin ada sesuatu yang lain, ada tindakan lain juga yang diperlukan. Kemudian saya ingin menambahkan tadi yang besi ya, Dr. Irsan ya. Sebetulnya sih tidak ada hubungan besi dengan hemoroid ya, tetapi mungkin orang menghubungkannya karena ada orang-orang yang kalau makan preparat besi itu buang air besarnya jadi keras gitu ya, itu karena memang sebagian besinya itu dibuang gitu. Jadi untuk dia jumlah itu terlalu banyak, mungkin bisa dengan kiat dosisnya dikurangi, atau ada penelitian yang membedak atau membandingkan makan besi 2 kali sehari, preparat verum 2 hari sekali dengan setiap hari, itu hasilnya terhadap HB bagaimana? Ternyata hasilnya sama. Jadi mungkin untuk orang-orang yang seperti ini, karena memang badan kita itu membatasi absorpsi besi ya. Kita mau kasih banyak-banyak, dia nggak akan absorpsi, karena besi itu racun untuk badan kita gitu. Ya, jadi sisanya akan dibuang. Nah, orang-orang yang PSS-nya menjadi keras ini mungkin besi yang dibuangnya terlalu banyak. Untuk dia berarti dosisnya terlalu tinggi, atau dia coba 2 hari sekali saja gitu. Tapi tidak ada, saya belum pernah baca sih hubungan langsung antara konsumsi besi dengan hemoroid, dan secara patofisiologi sih mungkin ya Dr. Ihsan nggak nyambung ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Kemudian tadi menyambung jawaban Prof. Tuti sebelumnya, kira-kira berapa lama, Prof, untuk si pasien ini mengamati pengobatan setelah kekambuhan itu sampai akhirnya mereka harus kembali lagi ke dokter memeriksakan kondisi mereka, Prof? Iya. Pertanyaannya bagus, karena sebetulnya tadi waktu saya presentasi kan dikasih lihat, kalau memang ada respons, 2 hari itu sudah ada respons. Pada hari ke-7 responsnya makin baik, ya kan? Jadi kalau misalnya 2 hari nggak ada respons, kita lihat ya tidak semua orang 2 hari terus sama gitu kan, enggak. Kita kasih waktu lah ya, 2 hari tidak ada respons, mungkin hari ke-3, 4, 5, 7 ada respons lambat, mungkin kita lihat itu tetap sebagai respons. Tapi kalau 2 hari nggak ada respons, 7 hari nggak ada respons, ya itu sudah waktunya untuk ke dokter ya. Jadi satu kali pengobatan yang dianjurkan adalah paling tidak 7 hari itu untuk melihat respons. Sesudah itu maintenance dose adalah hari-hari berikutnya. Maintenance berarti kita memaintain sesuatu yang sudah bagus, yang sudah dicapai dalam 7 hari. Tapi kalau 7 hari nggak ada hasil, ya berarti udah dong ke dokter saja. Mungkin itu ya pegangannya. Kira-kira seperti itulah. Lanjut lagi, Prof. Ini ada satu lagi terkait latar belakang penentuan aturan pakai MPFF 333322 itu sebenarnya seperti apa, Prof? Apakah mungkin bisa diceritakan secara singkat? Ya, jadi kan dulunya produk ini 500 mg isinya ya. Kemudian dengan, jadi penelitian awal 500 mg, dia sebagai suplemen 500 mg untuk daerah kesehatan, tapi kemudian waktu diarahkan ke hemoroid, dia menjadi 1000 mg. Dengan sendirinya, dosis untuk 3 kali, kemudian 2 kali, itu adalah yang muncul dari hasil uji klinik. Pada uji klinik itu di tahap tertentu kita ada dose finding ya, kita mencari dosisnya yang terbaik berapa sih. Nah, dosis yang digunakan adalah dosis yang muncul dari hasil dose finding study itu tadi. Ya, jadi bukan tiba-tiba segini kasih segini, enggak. Karena dengan penggunaan jadwal ini dengan jumlah dosis ini, hasilnya terbaik dibandingkan dengan dosis-dosis yang lain. Begitu ya. Jadi selalu semuanya harus kembali ke uji kliniknya, hasilnya bagaimana. Terima kasih, Prof. Dan untuk apoteker Ulfi, kira-kira tips apa yang bisa diberikan atau bagaimana cara kita memberikan konseling untuk ibu hamil yang
terkena hemoroid ini, karena mungkin sedikit ada ketakutan dari ibu hamil ini karena memang sudah menderita hemoroid pada saat persalinan mungkin nanti akan terjadi